Jika seorang istri tidak bisa melayani suami karena udzur, misalnya sakit, atau karena haid, atau karena nifas, karena sakit, maka istri tersebut dimaafkan, tidak dosa di hadapan Allah. Tapi jika ada seorang istri menolak diajak berhubungan oleh seorang suami, sementara tidak ada udzur, bukan karena haid, bukan karena sakit, kok tidak mau, ingat, dengar ancaman dari Nabi. Idza da'a ar-rajul imra'atahu, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ila firashihi, ke atas ranjang, fa'abat, kok perempuan itu ogah-ogahan. Dan model wanita tuh banyak ogah-ogahan. Kalau sudah suaminya mengajak, mau macam-macam, ngangkatin nasi lama-lama, menutup pintu lama-lama, ini model perempuan tuh. Tidurin anak lama-lama, sampai suaminya stres. Alasannya, padahal suaminya sudah mulai tadi manggil-manggil, dia nggak paham-paham. Bukan nggak paham, memang itu penyakit perempuan. Perempuan yang kurang paham. Kalau mengerti hadis ini, lihat, fa'abat, lalu kok ogah-ogahan sang perempuan tersebut. Fabata khutbana, kemudian sang suami tadi semalam suntuk kok ngedongkol. La'anat hal malaikatu, maka terkutuk, dikutuk oleh malaikat, didoakan jelek, dikutuk oleh malaikat hatta tusbih, sampai pagi. Hadis ini bagi sebagian orang dianggap hadis merendahkan wanita. Masa gitu aja dikutuk malaikat? Anda memang bukan orang harmonis. Ini ada orang-orang yang Islam ngaco itu menganggap ini hadis merendahkan perempuan. Tapi bagi saya, bagi kami waktu membaca ini adalah hadis yang paling indah untuk perempuan. Coba, seorang perempuan diajak suaminya kemana? Naik gunung? Ngangkat batu? Berjemur? Ke tempat yang paling indah di rumah kita, di atas ranjang. Ini kan paling enaknya, bukan? Kalau ada seorang perempuan suruh ngangkat batu oleh suaminya, kok nggak mau, dikutuk malaikat, bukan begitu kok. Diajak indah, makanya dalam pemahaman kami ini adalah hadis yang paling indah untuk perempuan. Sudah begitu ya ancam, kalau nggak mau awas. Suruh enak, suruh seneng, nggak mau diancam, awas ya. Duh, enak bener itu. Dikutuk malaikat sampai pagi. Ini hadis paling indah. Artinya apa? Jangan sampai Anda sebagai seorang wanita semacam itu. Dan tingkat ogah-ogahan itu macam-macam, sampai tidak melayani suami, dosa besar. Ada tingkat ogah-ogahan yang tadi itu, yaitu nutup pintu aja lama-lama banget, muter sana ngangetin sayur, ya ada aja. Biasanya nyuci piring besok, gara-gara suaminya pengen langsung nyuci piring malam itu. Ada enggak begitu, Pak? Ada. Wah, nasib buruk tuh. Baik. Nah, sekarang kalau tidak punya udzur, awas, hati-hati, jangan nolak. Kemudian pertanyaannya, jika Anda seorang wanita yang punya udzur, misal dalam keadaan haid atau Anda sakit, Anda harus menjadi wanita cerdas, aktif, inovatif. Mohon maaf, ini adalah ilmu. Kadang-kadang seorang wanita kalau sudah haid itu langsung libur, full libur, sholat tahajud, libur, masakin sarapan, libur. Suaminya orang yang takut kepada Allah, ketemu di jalan orang buka aurat, tersingkap, dia tidak sengaja, lalu bangkit sahabatnya pulang ingin melampiaskan dengan istri haid. Sudah itu sama istri dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah. Harus Anda tahu, wahai para istri yang solehah, memang di saat Anda dalam keadaan haid tidak boleh Anda melayani suami dengan mengizinkan memasukkan ke wilayah Anda, tidak boleh. Dosa besar. Tapi Anda bisa menyenangkan dengan bermacam-macam cara. Dengan bermacam-macam cara. Yang penting tidak masuk ke wilayah tersebut sampai suami puas. Apakah dengan, mohon maaf, ini mufakhadah dengan paha atau dengan tangan, asalkan tangan istri, maka suami tidak dosa. Tapi kalau suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, Anda ikut dosa. Mungkin Anda sekedar demam kan di sini, yang lain kan tidak demam. Anda layani sampai dia selesai. Ini loh cerdas wanita. Jangan sampai seperti yang bertanya tadi, stres dia. Awas, ya selesai ini, kasusnya sudah selesai. Punya ilmu ya. Nggak boleh suami sampai, karena suami Anda mungkin orang yang sangat soleh, tidak mau melakukan keharaman. Sementara godaan di luar biasa besar. Naudzubillah, lalu bangkit syahwat. Atau ya suaminya, istrinya begitu, gara-gara haid sudah libur semuanya. Anda bercumbu dengan suami sampai dia tuntas selesai. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Jangan masuk lewat belakang. Dalam keadaan suci pun lewat belakang adalah haram, dosa besar.
Jangan masuk di wilayah depan dalam keadaan haid. Kalau Anda punya sakit, Anda bisa melakukan. Yang penting selesai. Suami, jangan sampai suami mencari kesenangan dengan dirinya sendiri. Apalagi na'udzubillah melakukan zina di luar gara-gara seorang istri, na'udzubillah. Baik. Kemudian sisi lain, hei para suami, termasuk dosa Anda jika memaksa istri untuk melayani dengan cara yang khusus tadi jika istri tidak mampu mungkin dalam keadaan sakit. Anda tidak boleh memaksa istri dalam keadaan sakit untuk melakukan itu. Mungkin ada lain lagi, misalnya istri sakit, sakitnya adalah sakit urusan mandinya. Jadi ada istri kalau kesentuh air, Masya Allah, maka Anda di kasus yang semacam itu jangan takut mandi. Anda tetap melayani suami, Anda boleh bertayamum. Agak debu, tayamum. Karena apa? Anda kalau bersentuhan dengan air akan merasa sakit, maka aja tetap ada caranya. Yang penting urusan yang satu ini tolong diselesaikan dengan ilmu juga. Jangan sampai dibiarkan suami terlantar. Nah, suami terlantar stres, naik pitam, makanya emosian. Jadi, dan di sisi lain, wahai para suami, kalau Anda melihat istri Anda sakit, Anda harus mengerti. Jangan Anda paksa untuk melayani Anda dalam keadaan sakit. Apalagi yang mungkin dia tidak akan bisa melampaukan. Sampai Nabi itu mengajarkan agar suami itu kalau mau pulang ke rumah itu memberi tanda, jangan bikin kejutan. Bayangkan suami seenaknya, istri lagi tidur enak-enak dibanguni suruh melayani. Ini Anda zalim. Mungkin Anda sudah kasih tahu, Ma atau Umi atau Neng, ya, saya mau pulang nanti jam 12. Padahal kalau sudah ngasih jam itu berarti Anda siap-siap, gitu loh. Yang paham, cerdas. Suruh belanja tok cerdasnya, ini kan repot. Ya seperti itulah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nah, alasan tidak mau punya anak, naudzubillah. Bagaimana tidak mau punya anak lalu tidak melayani? Dengan ada, kalau belum punya anak, kasusnya adalah banyak hal. Mungkin ada bisa dengan azl, dengan mengeluarkan sperma di luar dan sebagainya, itu ada. Tapi jangan sampai hubungan suami istri seperti itu, gersang itu, panas, tidak indah itu semuanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.